Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal mulkulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilahi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji dan syukur senantiasa kita hadirkan pada atau dalam jiwa kita, dalam hati kita, syukur yang berarti meyakini bahwa tidak ada nikmat, tidak ada anugerah kecuali sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dalam arti bagaimana lisan kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, mengucapkan kata-kata yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun kondisinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahwa jika Rasulullah SAW mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, lalu beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna seluruh kebaikan-kebaikan. Namun jika mendapatkan musibah, maka Rasulullah SAW mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah apapun kondisinya. Jadi tetap mengucapkan kata-kata yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti mensyukuri apapun kondisi yang terjadi terhadap diri manusia atau diri kita. Dan syukur pula yang berarti berusaha untuk mengaktualisasikan, berusaha untuk menggunakan apa yang telah Allah berikan dengan hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang mata digunakan untuk melihat yang diizinkan Allah, yang dibolehkan atau yang disyariatkan, baik melihat Al-Quran, melihat alam, lalu bersyukur, bertafakur, lalu juga tangan digunakan untuk membantu bergerak untuk kebaikan-kebaikan, telinga untuk mendengar sesuatu yang baik, lisan juga untuk ucapkan sesuatu yang baik, dan sebagainya. Itu semua adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang tiada tara, nikmat yang tiada hingga, tentunya kita tidak bisa menghitung segala nikmat tersebut, namun yang menjadi niscaya adalah bagaimana kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan tambah nikmat-nikmatku. Namun jika kalian mengingkari, ketahuilah bahwa azab Allah sangatlah pedih. Coba lihat pada ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan setelah kalimat la in syakartum la azidannakum, ketika
kalian bersyukur akan ditambah, dan ketika diingkari bukan berarti dikurangi. Kan tidak ada disebutkan sebagai lawan kata dari la azidannakum, kan la unkiswannakum, ya. Seharusnya kan la in syakartum la azidannakum wal in kafartum la unkiswannakum. Ya. Jika kalian bersyukur, aku tambah. Jika kalian ingkar, aku kurangi. Ya. Atau mungkin dihilangkan, ya. La udiyannakum, misalkan, gitu kan. Kalau misalkan kita mau melihat dari sisi bahasanya, kan. Tapi Allah tidak lakukan seperti itu. Jadi meskipun orang, ya, yang memang hakikatnya harusnya bersyukur, ya. Jika bersyukur ditambah dan ditambah, nikmatnya terus ditambah, terus diberikan, tidak pernah berhenti. Tapi apakah ketika orang ingkar diberhentikan atau dikurangi? Enggak juga. Tetap diberikan oleh Allah. La wala in kafartum, tidak dikatakan la unkiswannakum atau la udhi'annakum, ya. Ya. Tidak, ya. Maksudnya kalau kalian mengingkari, aku kurangi nikmatnya, tidak aku tambah, tapi atau juga aku tidak akan hilangkan. Ya. Jadi demikian dikatakan oleh Allah, tapi cukup diingatkan oleh Allah bahwa siapa saja yang mengingkari, azab Allah sangat pedih. Makanya kita perhatikan ada orang yang ingkar, orang yang kufur, orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, ya, setelah diberikan nikmat, Allah tidak kurangi dia. Bahkan seringkali bertambah dan bertambah. Kita lihat banyak, ya, orang yang tidak beriman terus meningkat. Ya. Bahkan apakah hartanya, jabatannya, keilmuannya terus bertambah. Padahal mereka tetap aja nggak beriman. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala ketika menurunkan nikmatnya tidak melihat apakah dia beriman atau tidak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengingatkan kepada mereka siapa di antara yang telah diberikan nikmat bersyukur atau tidak. Namun ketika bersyukur ditambah dan ditambah. Tentunya ditambah itu bukan sekadar ditambah dari zohirnya, tapi juga ditambah dari sisi kebaikan-kebaikannya. Ya, la azidannakum itu artinya juga Allah akan menambah keberkahan dari harta yang Allah berikan. Allah akan tambah kebaikan-kebaikan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Allah akan tambah segala sesuatu yang membuat seseorang berbahagia, bahagia di dunia maupun di akhirat. Bahkan ketika seseorang, ya, bisa bersyukur saja, sebenarnya itu sudah menjadi nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mensyukuri nikmat Allah itu juga bagian daripada nikmat Allah yang diberikan oleh hamba-hambanya. Subhanallah, ya tentunya kita tidak pernah, ya, boleh berhenti, ya, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tentunya pada kehidupan kita juga dianjurkan untuk mengingat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Ada dalam kaidah yang sudah kita bahas, ya, walaupun ini dari sisi kehidupan kita tidak boleh kita lupakan kebaikan orang lain, ya. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian. Baik kebaikan sahabat, ya, kebaikan suami, kebaikan istri, kebaikan anak, kebaikan adik, kebaikan ibu, kebaikan bapak, siapapun yang pernah memberikan kebaikan kepada kita, jangan lupakan. Itu dalam hal juga mensyukuri nikmat Allah, kan. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kalau hadisnya dikatakan demikian, barang siapa yang tidak bersyukur kepada orang yang memberi, ya, maka dia hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan karunia di antara kalian. Pasti kita pernah mendapatkan kebaikan dari siapapun, ya.
Karena hakikatnya dalam diri manusia ada kebaikan, bukanlah keburukan. Kalau dalam bahasa seorang da'i ya, dikatakan 2 hal dilupakan jangan, 2 hal dilupakan harus. Ya. Bahasanya begitu. Menurut saya sebenarnya kan dalam bahasa yang ininya adalah ada 2 hal jangan sama sekali dilupakan. Ada 2 hal kalau bisa dilupakan. Ya. Nah, jadi 2 hal dilupakan jangan, 2 hal dilupakan harus. Pertama, 2 hal dilupakan jangan apa? Pertama adalah kebaikan orang lain terhadap diri kita masing-masing. Ya. Apakah kebaikan istri, kebaikan suami, kebaikan adik, kebaikan kakak, juga kebaikan ibu apalagi ya, orang tua, ya, dan kebaikan siapapun yang telah memberikan kebaikan kepada kita, dilupakan jangan. Jangan sama sekali dilupakan kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Karena itu dalam rangka mensyukur nikmat Allah juga kan. Yang kedua, keburukan kita dilupakan jangan. Ya. Kita pernah berbuat buruk, jangan sampai dilupakan. Tujuannya apa? Untuk selalu introspeksi diri, muhasabah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi sama Umi ditelepon balik, Umi juga nelpon. Ya Umi rawan. Jadi apalagi kita memang tidak pernah lepas dari keburukan ya. Tapi dalam rangka untuk bisa kita menjadi orang baik, ingat-ingatlah keburukan masing-masing. Tujuannya untuk mohon ampun kepada Allah ya. Apalagi juga di saat kita berada di bulan Ramadan, 10 hari pertama, 10 hari kedua ini adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada siapapun yang mau mohon ampun kepada Allah. Lalu yang kedua atau selanjutnya adalah bahwa 2 hal dilupakan harus. Jangan sampai diingat lagi ya. Jangan sampai diungkit-ungkit apalagi kan. Pertama apa? Kebaikan diri kita terhadap orang lain jangan diingat-ingat lagi. Lupakan aja udah. Mau kita pernah berbuat ini, berbuat itu kepada orang lain, lupakan aja. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah tidak akan pernah melupakan kebaikan setiap apapun, pasti akan ada ganjarannya yang sudah siapkan. Sehingga untuk tidak menyebabkan adanya ria, adanya ujub, ya, adanya sombong dan hal-hal yang membuat kebaikan yang telah dilakukan sirna. Nah, yang selanjutnya adalah ya keburukan orang lain lupakan harus. Ya, orang mungkin pernah berbuat jahat pada kita. Walaupun tidak kita inginkan, tapi segeralah hilangkan. Segeralah lupakan. Ya. Munculkan kebaikannya, jangan keburukannya. Munculkanlah sesuatu yang dulu dia pernah berbuat baik daripada pernah berbuat buruk. Orang seringkali ya 1000 kebaikan terhapus dengan begitu saja oleh satu keburukan. Ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Bahkan sampai 1.000.000 kebaikan yang sudah dilakukan oleh seseorang, itu bisa lupa dengan satu sekali saja yang mungkin dia tidak sengaja atau mungkin khilaf, ya orang bisa saja khilaf ataupun lainnya. Dia berbuat jahat atau berbuat tidak berkenan ya terhadap diri sendiri. Kadang ya masing-masing gitu kan. Itu hal-hal yang memang perlu kita perhatikan. Ya. Manusia selalu berbuat salah, tapi kalau orang berbuat salah jangan sampai dijadikan alasan untuk tidak mau berbuat baik ya. Nah, ini mukadimah bagian daripada mensyukuri gitu kan. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita hendaknya berusaha agar Allah menambah nikmat untuk kita semua. Ya, lalu kita bisa mendapatkan kebaikan bukan hanya di dunia, tapi juga kebaikan yang insya Allah akan diberikan saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di bulan Ramadan, kita hendaknya juga mohon ampun kepada Allah agar segala sesuatu yang mungkin pernah kita lakukan, keburukan yang pernah kita lakukan disengaja atau tidak, ya, Allah ampuni, Allah hapus dan juga Allah Subhanahu wa taala
mau berkenan ya, berkenan untuk menjadikan kita hamba yang lebih baik. Jamaah sekalian, tidak lupa pula kita selalu berselawat ya kepada Rasulullah SAW. Salatan ya, salawat yang mampu atau bisa menjadi kita dekat dengan Rasul, bahkan bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas tentang kaidah Al-Qur'aniyah fin nafsi wal hayah. Kaidah kehidupan dan jiwa ya, dalam Al-Qur'an. Maksudnya apa? Hal-hal mendasar yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk memperbaiki jiwa dan kehidupan kita sehingga menjadi lebih baik. Ya, kaidah ini hakikatnya diambil dari potongan-potongan ayat ya. Jadi kata-kata yang ada dalam ayat-ayat lalu dijadikan sebuah inspirasi sebagai kaidah, sebagai hal-hal yang patut dijadikan pedoman atau juga landasan dalam kehidupan dan jiwa kita. Sudah 10 kaidah sebenarnya kita bahas dalam perjalanan kajian kita setiap pekan ya di hari Ahad. Sekarang kita masuk pada kaidah yang ke-11. Yaitu apa? Kaidahnya wala yuflihus sahiru haitsu ata. Wala yuflih, dan tidaklah beruntung dan tidaklah menang as-sahiru, penyihir, haitsu, apapun, ata, yang dilakukan. Ya, kaidah ini sebenarnya kaidah yang sifatnya khusus, tapi maknanya sebenarnya umum, tidak mesti pada kata yang disebutkan. Yang kalau boleh kita katakan, di sini maknanya adalah la yuflihu, tidaklah beruntung, as-sahiru, yang artinya kezaliman. As-sahiru, keburukan. As-sahiru, kejahatan. Dan berbagai hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, karena sahir itu adalah pongkolnya kejahatan. Sahir itu pangkalnya kejahatan. Hai su'ata, apapun yang dilakukan. Walaupun mungkin dia berhasil melakukan kejahatan-kejahatannya, bisa sukses, tapi yakinlah bahwa itu tidak akan mendatangkan keuntungan, kebaikan ya pada dirinya sendiri, baik di dunia ini maupun di akhirat. La yuflihus sahiru, tidak akan beruntung, tidak akan menang juga orang-orang yang dalam hidupnya melakukan keburukan, melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran-pelanggaran, walaupun dia nanti dalam hidupnya bisa mencapai apa yang diinginkan. Kita lihat dari bahasa dulu ya. Kata-kata wala ya, dan tidak. Seringkali la ini untuk menunjukkan an-nahyu, larangan. Ya. Tapi ada juga untuk menunjukkan penafian, dinafikan atau menghilangkan. Kalau larangan biasanya dengan huruf kamu ya. Misalkan la tazhab, kamu tidak boleh pergi ya. Artinya larangan dari orang terhadap dirinya. Tapi kalau dalam bentuknya orang ketiga, nah ini kalau tandanya adalah pakai ya, la yuflihu atau la yazhab itu kan. Berarti artinya tidak ya. Tidak pergi ya, la yazhab ya. Kalau tadi kan la tazhab, jangan pergi ya. Nah, di sini juga Allah katakan la yuflihu ya. Artinya tidak beruntung ya. Nah, biasanya kalau huruf la setelah itu kata kerja yang akan datang atau mudhari dalam bahasa Arabnya itu artinya selamanya. Jadi selamanya tidak beruntung. Selamanya tidak menang. Selamanya tidak akan bisa memberikan kebahagiaan.
Ya biasanya kan yuflihu itu adalah untuk menunjukkan kebahagiaan, kemenangan, keuntungan ya. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan tentang sifat orang bertakwa yang ujungnya adalah muflihun. Ya. Awalnya dengan alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Alif lam mim, itulah Alkitab yang memberikan tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu sebutkan siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Mereka orang bertakwa adalah yang senantiasa mendirikan sholat ya, atau beriman kepada yang gaib, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, terus mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian harta mereka berinfak, rezeki mereka senantiasa mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka orang bertakwa juga yang beriman kepada apa yang diturunkan ya kepada Muhammad, yaitu Al-Qur'an, dan juga kitab yang diturunkan sebelumnya, sebelum kamu wahai Muhammad, baik Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan sebagainya. Ya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan juga mereka yakin terhadap hari akhir. Nah, selanjutnya apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, mereka lah yang tetap dalam hidayah, Allah berikan petunjuk, dan mereka lah yang akan beruntung. Nah, kan muflihun. Muflihun beruntung, berbahagia, beruntung ya, atau menang gitu kan. Kemenangan itu adalah ketika kita mampu menjadi orang yang pertama beriman kepada yang gaib, kepada Allah, senantiasa mendirikan sholat, senantiasa berinfak, senantiasa beriman kepada Alkitab, ya, maksudnya Al-Quran, dan senantiasa yakin akan akhirat. Tidak disebutkan di situ apa yang sifatnya duniawi, kecuali satu tentunya. Tapi itu juga dalam rangka bagaimana menggunakan harta yang Allah berikan dengan berinfak. Ya. Wa mimma razaqnahum. Ya. Artinya kita tentunya mendapatkan kebahagiaan bisa berinfak. Ya. Nah, tentunya juga harta yang kita miliki adalah membahagiakan diri kita. Ya. Tapi lebih bahagia lagi kalau kita bisa menjadikan harta itu diinfakkan. Ya. Jadi muflihun itu adalah kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan. Ya. Nah, di dalam kaidah ini juga disebutkan Allah tidak akan memberikan kesuksesan. Allah tidak akan memberikan keuntungan, Allah tidak akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang sahir. Orang yang, kalau dari bahasa aslinya, sahir itu orang yang berkecimpung dalam ilmu sihir. Yang sihir itu sendiri sangat dilarang. Baik yang melakukannya atau yang masuk ke dalamnya atau yang mempercayainya. Percaya kita terhadap tindakan sihir orang, maka itu termasuk juga kufur. Orang yang mendatangi sihir lalu percaya, itu juga termasuk yang kufur. Orang yang kafir ya. Memang ada sihir itu, tapi jangan sampai kita masuk ke dalamnya, lalu akhirnya berkolaborasi untuk melakukan hal-hal yang di luar syariat. Bagaimana kalau sihir itu digunakan untuk syariat? Nggak ada. Nggak ada namanya sihir itu untuk bagaimana bisa menguatkan syariat. Karena dia berkolaborasi dengan jin, dengan syaitan. Mau alasnya apapun nggak ada. Kadang ada orang yang pakai apa itu ayat-ayat Quran ya pakai potong-potongan ayat, misalkan di dalam surat ayat kursi misalkan itu kan, atau surat Al-Fil, tarmihim bijaharat bihijarati min sijil kan, atau yang lainnya itu kan nggak ada. Itu cuma topeng aja itu agar orang percaya bahwa itu memang dari Al-Quran. Bukan. Ya. Jadi Al-Quran cuma dijadikan kamuflase. Ya. Kalau bahasanya Imam Ali, al-haq yuridu bihil batil. Jadi itu ayat benar, tapi diarahkan pada kebatilan. Diarahkan pada hal-hal yang membuat
kejahatan merajalela, ya, atau ya sifatnya untuk memusuhi, menjerumuskan orang lain, ya, dalam kezaliman. Nah, di antara buruknya sihir itu kan dalam surat Al-Baqarah kan, ketika syaitan memfitnah Nabi Sulaiman, ya. Dalam ayat yang panjang disebutkan ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan orang Yahudi itu mengikuti apa yang disampaikan oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu. Padahal Nabi Sulaiman itu nggak ingkar. Nabi Sulaiman nggak melakukan kekufuran. Dia nabi. Walakinna syayatina kafaru. Namun syaitanlah yang kafir. Apa yang dilakukan? Yu'allimuna nasihra. Yu'allimuna nasasihra. Yu'allimuna nasasihra. Ya. Setan mengajarkan kepada manusia sihir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasasihra. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang katanya diturunkan oleh Allah kepada dua malaikat, ya, Harut dan Marut. Ya. Yang mana setan mengajarkan sihir, ya, di antaranya adalah untuk yufarriquna bainal mar'i wa zaujihi. Bagaimana caranya dengan sihir itu bisa membuat sepasang suami istri, laki dan perempuan, ya, yang sudah dianugerahkan Allah berkumpul dalam satu rumah tangga, maka agar mereka bercerai-berai. Yufarriquna nas, ya, yufarriquna mar'a wa zauji, ya. Agar terjadi perceraian, ya, laki dan perempuan. Ya. Walaupun ketika terjadi, nah ini juga perlu diperhatikan, memang sesuatu yang terjadi itu pasti karena Allah. Ya. Wa ma hum bidori nabihi min bidorina illa biidnillah. Ya. Tidaklah mereka melakukan kemudaratan terhadap sesuatu kecuali karena izin Allah. Ya. Walaupun kalaupun terjadi, ya, kalau misalkan berhasil itu pun karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, izin Allah terjadi apa yang dilakukan. Ya. Lalu kalau memang diizinkan Allah, apakah memang menjadi orang yang diridhoi? Enggak juga. Ya. Kan setiap sesuatu itu bisa dua hal, ya, terjadi atas izin Allah dan Allah ridho dengan apa yang terjadi atas izin Allah tapi Allah nggak ridho. Apa contohnya misalkan? Ya, ketika misalkan di dalam kehidupan kita terus berusaha untuk beribadah kepada Allah. Nah dilala kita nggak mampu melakukannya, gitu kan? Mungkin sekarang di puasa kan, kita di puasa, tapi ada orang yang akhirnya nggak bisa berpuasa karena usia lanjut. Ya. Usia lanjut kan berarti bisa saja dia tidak mampu berpuasa. Akhirnya nggak berpuasa. Apakah dia dosa? Enggak juga. Atas izin Allah dia tidak berpuasa. Dan akhirnya dia tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Diridhoi Allah karena dia tidak melakukan berpuasa itu tidak jadi sebab dia dimurkai. Ya. Walaupun memang harus ada ganti dengan fidyah, gitu kan? Jadi ini nggak perlu berpuasa. Ya. Atas izin Allah dan Allah ridho dengan itu. Allah suka atau juga Allah rela dengan itu. Tapi ada juga orang yang melakukan sesuatu yang memang izin Allah, tapi Allah nggak ridho. Allah nggak ridho akan hal tersebut. Misalkan, ya, dia melakukan perbuatan yang akhirnya mendatangkan harta yang berlimpah. Misalkan riba, ya, atau mencuri, atau merampok, atau menipu, ya, atau juga dengan menggunakan sihir, ya, atau dengan hal-hal yang Allah tidak suka dengan itu. Nah, ketika dia mendapatkan atas izin Allah juga, dia jadi orang kaya, dia jadi orang sukses, dia jadi orang yang berlimpah hartanya, itu betul memang sukses dia. Atas izin Allah juga dia mendapatkan kesuksesan itu, tapi Allah nggak ridho. Ya. Allah tidak suka dengan itu. Allah tidak sebenarnya memerintahkan hal itu, kan. Makanya kan dalam surat Al-Imran disebutkan itu kan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, ya. Dan itulah Allah pergilirkan kehidupan manusia, hari-hari yang pergilirkan agar Allah lihat, ya'lamullahu ladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Ini Allah yang ridho ini, kan. Kekalahan ini kan dalam perang Uhud, ya, ayat ini kekalahan yang
terjadi pada diri umat Islam, ya, Rasul akhirnya terluka, sahabat-sahabat juga ada yang meninggal, ya. Nah, itu adalah bagian daripada kehendak Allah juga, itu kan. Tapi Allah ridho dengan apa yang terjadi di situ. Yang syuhada dapat syahidnya. Kalaupun kalah itu izin Allah juga, jadi pelajaran juga bagi sahabat. Sementara yang memenangkan perang itu Allah juga memang sudah ketentukan. Yang menang pada perang Uhud adalah orang kafir. Tapi Allah nggak ridho kepada mereka. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Di ayat terakhir kan disebutkan gitu. Dan Allah tidak suka dengan orang yang zalim. Ini telah menjolimi umat Islam ini, gitu kan. Ya, kayak sekarang mungkin kita lihat kan bagaimana orang begitu gampangnya mencela umat Islam, mencaci, menuduh teror, menuduh radikal, menuduh ini ekstrem, banyak sekali kan. Itu izin Allah juga udah, ya. Ya begitulah sekarang manusia berbuat seenaknya kan, melakukan hal-hal yang tidak ya baik. Orang yang baik dituduh berbuat jahat, ya. Orang jahat malah dibiarkan, itu kan. Ini izin Allah juga agar kita sebagai umat Islam bersabar, tapi berusaha juga untuk memperlihatkan kebaikan yang ada dalam diri kita. Sementara orang yang zalim, atas izin Allah juga mereka berbuat, terjadinya demikian, tapi Allah nggak ridho hasil yang telah mereka capai. Nah, terjadinya juga tentang bagaimana di dalam kaidah ini, sihir itu ya, memang kadang bisa membuat orang terpedaya. Sihir itu juga bisa dikatakan dengan hipnotis, kan? Ya. Atau juga orang yang tertipu, terbuai dengan kata-kata, yang akhirnya ngikutin apa yang dilakukan oleh orang yang melakukannya, gitu kan? Ya, korbannya mengikuti. Nah, tetap kalaupun dia meraih sesuatu yang sifatnya zuahir, sifatnya dunia, dia merasakan itu, dia mendapatkan apa yang diinginkan, maka itu tidak menguntungkan, ya, tidak akan bisa membuat dia bahagia. Yakinlah. Mungkin kalau kita kayaknya bahagia aja, ya silakan aja, betul, mungkin kita, mungkin aja begitu dia merasakan, atau kita zahirnya dia melihat, wah dia senang banget ya, tertawa, mungkin padahal hatinya, batinnya itu enggak. Yakin saya, enggak ada orang yang berbuat jahat lalu hatinya lega. Nonsen kalau dikatakan demikian, ya. Kalau misalkan saya senang gitu, saya berhasil begini begitu, mungkin satu kali begitu, tapi setelahnya ya kalau dia mengikuti hatinya, sebenarnya dia mengalami hati yang sempit, ya. Hati yang buruk, ya. Hati yang tidak bisa membuat mereka bahagia. Nah, jamaah sekalian, ya kalau kita perhatikan memang kaidah ini sangat agung, ya, oleh pengarang buku ini, sangat agung sekali, sangat indah sekali. Bagaimana hidup manusia itu hendaknya pertama meraih kebahagiaan. Caranya bagaimana, ya? Untuk meraih kebahagiaan, keberuntungan, ada caranya dengan berbuat baik. Ya, ini mafhum, ya, istilahnya mafhum kebaliknya, ya, pemahaman kebaliknya demikian, bahwa jangan sampai Allah tidak memberikan kebahagiaan dalam diri kita, dan bagaimana caranya untuk mendapatkan itu, hindari sesuatu yang dimurkai Allah. Di antara adalah perbuatan sihir, atau yang umumnya adalah perbuatan jahat, ya, perbuatan zolim, ya, perbuatan aniaya, ya, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Ya. Yang kedua, bahwa hidup kita ini kan memang dalam rangka agar bisa mencapai cita-cita. Haitsu ata, itu kan. Kalimat haitsu ata itu artinya sesuatu yang sudah dicapai. Apapun yang sudah dicapai itu, kalau di sini kaidahnya la yuflihu, tidak akan sama sekali menguntungkan, berhasil, ya, atau juga membahagiakan dari kejahatan itu, walaupun dia sudah mencapainya. Haitsu ata, walaupun dia sudah menggapainya. Nah, itu sama sekali tidak akan memberikan kebahagiaan. Nah, bahwa kita pengen haitsu ata itu kita dapatkan. Ya. Cita-cita kita ingin dapatkan cita-cita itu kan. Ya. Apa sih keinginan kita? Kita pengen hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kita pengen membahagiakan suami, membahagiakan istri. Kita pengen membahagiakan anak-anak. Kita pengen membahagiakan apa yang kita cintai, kita pengen mereka bahagia. Ya. Silakan memang itu.
Tapi bagaimana caranya? Haitsu ata ini ya adalah dengan cara-cara yang memang Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Sehingga yang kita dapatkan bukan hanya kita atas izin Allah meraihnya, tapi juga Allah ridho dengan apa yang sudah kita gapai. Ya, itu memang yang sangat penting kita lihat bahwa potongan ayat ini sangat baik sekali agar kita bisa betul-betul menerapkan. Ya tentunya ya potongan ayat ini menjadi kaidah yang harus kita jadikan landasan hidup kita, bahwa diri ini harus senantiasa menghindari kezaliman. Diri ini berusaha untuk menggapai kemenangan, keuntungan dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga bahwa di dalam ayat ini atau di dalam potongan dan kaidah ini adalah hal yang bisa dikatakan sebagai dalil ya, bahwa ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu sudah pasti ada akibatnya. Segala sesuatu pasti ada akibatnya. Baik akibat di dunia maupun akibat di akhirat nanti. Bisa jadi ada orang yang belum mendapatkan akibat di dunia dengan perbuatan-perbuatan jahatnya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sekarang ini kita lihat ya, mereka berbuat zalim, mereka berbuat jahat, tidak Allah timpakan. Tapi bukan berarti lepas begitu saja dari Allah. Karena Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tertidur. Allah pasti memperhatikan segala perbuatan manusia. Jadi ya bagi seorang muslim ya, kalaupun diperlakukan buruk dan tidak bisa kita membalas, tidak perlu risau. Hanya Allah yang bisa memberikan balasan kepada mereka. Itu yang pertama ya, akibat ya pasti akan dirasakan oleh mereka yang berbuat baik atau juga berbuat buruk ya. Kalau yang berbuat buruk demikian di dunia akan diberikan, kalaupun tidak pasti di akhirat akan diberikan. Nah, yang kedua adalah bahwa sesuatu yang ada dalam kehidupan ini ya, semuanya adalah karena kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang melakukan kejahatan lalu dia bisa meraihnya, itu tetap dalam ya takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak perlu kita risaukan kalau misalkan itu terjadi pada mereka, kecuali bahwa diri kita ini senantiasa meneguhkan diri bahwa setiap sesuatu dengan izin Allah, apakah kita nanti senantiasa bersyukur kalau itu dalam bentuk kebaikan Allah berikan kepada kita, atau ya, la samahullah ya, kalau misalkan terjadi kita hendaknya bersabar ya. Maksudnya kalau sampai tertimpa diri kita keburukan, sesuatu yang tidak baik, maka kita akhirnya tetap bersabar. Kuatkan kesabaran ya. Makanya tadi di awal juga saya sampaikan bagaimana cara kita tetap bersyukur kepada Allah apapun kondisinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW ya, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah, kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia selalu mengatakan apa tadi? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Ya. Jadi Nabi selalu menyampaikan begini, kalau dapat kesenangan, dapat kebahagiaan, dapat kemenangan, beliau mengatakan, ya Allah, segala puji bagimu, dengan nikmatmu seluruh kebaikan menjadi sempurna. Ya. Seluruh kebaikan menjadi sempurna. Itulah nikmat yang Allah berikan, dan kita sebagai hamba juga harusnya melakukan, nyatakan demikian. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Tapi di luar itu atau di balik itu, kata Aisyah, Rasulullah SAW kalau mendapat musibah juga tetap mengatakan Alhamdulillah.
Bersyukur juga ikat kan? Dengan apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah apapun kondisinya. Ya, sungguh ini merupakan sifat ya atau akhlak yang baik sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah kita bersuudzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akhirnya ketika kita diberikan nikmat berprasangka baik lalu tidak diberikan nikmat berprasangka buruk ya. Itu namanya karakter yang disebutkan dalam surat Al-Fajr kan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman ya. Adapun manusia jika diberikan nikmat, ditakdirkan rezekinya lapang, lalu mengatakan Allah memuliakan aku. Allah senang kepadaku, Allah cinta kepadaku, Allah lapangkan aku kan. Terus begitu. Karena nikmat yang diberikan dia berhusnuzon, berprasangka baik, terus memuji Allah. Tapi ketika dibalik, wa amma idza mabtalahu faqadara 'ala rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Nah, ini salah ya. Adapun ketika dia batasi rezekinya, ditakdirkan sempit hidupnya kan, ya sengsara atau bukan sengsara sebenarnya, tapi menurut dia seperti itu, ya. Lalu dia mengatakan Robbi ahanan. Allah tidak suka dengan aku. Allah zalim kepadaku. Allah hinakan aku. Padahal nggak ada yang hinakan oleh Allah. Justru Allah ingin angkat ya, ketika dia kaya bersyukur, ketika miskin bersabar ya kan. Ketika terhindar dari musibah dia bersyukur, ketika mendapat musibah dia bersabar. Kan dua cara Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat manusia. Pertama dengan kesyukuran, yang kedua dengan kesabaran. Dua sisi yang juga harus dan pasti akan kita terima ya. Kita dalam kondisi lapang, dalam kondisi kaya atau kondisi senang, ya maka itulah yang diminta oleh Allah bersyukur. Tapi kadang-kadang juga atau mungkin banyak di antara kita yang sempit, miskin, sengsara atau juga banyak masalah, ya. Yang bisa kita lakukan adalah bersabar. Baik, ya. Kita kembali kepada kaidah wala yuflihu sahiru haitsu ata, bahwa hakikatnya memang setiap perbuatan pasti ada akibatnya dan juga sesuatu yang terjadi pasti karena Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, terakhir yang mungkin bisa kita katakan atau sampaikan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam potongan ayat ini yang dijadikan kaidah ingin menjelaskan terkait dengan segala sesuatu pasti akan Allah Subhanahu wa taala berikan, baik yang dilakukan bentuknya kebaikan atau juga dalam bentuknya kejahatan ya. Lalu setiap manusia tidak akan terlepas dari pantauan atau penglihatan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya sesuatu yang dilakukan oleh orang dalam bentuk kejahatan tidak akan memperoleh keuntungan sedikit pun ya. Sedikit pun tidak akan mendapatkan keuntungan atau kemenangan. Kemarin atau kaidah yang sebelumnya itu kan saya sampaikan atau disebutkan walayan suronallahu mayan suruh. Allah pasti akan menolong orang yang menolong hambanya. Ini kebalikannya sebenarnya di sini kan. Maksudnya gini, bukan kebalikan sebenarnya, bahwa tidak akan ada menang orang yang berbuat jahat. Tapi pasti akan ada kemenangan ketika orang berbuat baik. Ya. Atau Allah pasti akan memenangkan orang yang memang menangkan agama Allah, dan Allah akan menghinakan orang yang menghinakan agama Allah. Atau Allah akan binasakan orang yang senantiasa memerangi ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah akan langgengkan kehidupan manusia atau menangkan jayakan ketika dia memang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, itu bagian daripada kaidah yang bisa saya sampaikan, atau ini sekedar berbagi ilmu yang ada dalam kitab ya. Kitab namanya Qawaid Qur'aniyah ya, yang disusun oleh seorang ulama ya, mengambil potongan-potongan kata dalam ayat Al-Qur'an. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan jika ada ingin bertanya atau
ingin berbagi ya pengalaman atau hal-hal yang baik, silakan. Ada? Gimana? Ibu sekalian atau bapak-bapak? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika memang tidak ada yang ditanyakan, ya, kita cukupkan di sini saja ya. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan memohon kepada Allah dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan untuk menggapai ridho Allah, ya, untuk menggapai terkabulnya doa. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Jika hambaku bertanya maka sampaikanlah bahwa aku sangat dekat. Uji budak watadai idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Aku akan kabulkan ya permohonan-permohonan hamba jika dia meminta, maka ya responlah panggilan aku dan berimanlah kepada aku, yakinlah gitu kan, yakinlah akan permintaan yang pasti akan dikabulkan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa 'azim istonik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladzi wasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana waghfir li abina waghfir li ummina. Allahumma ighfir li zaujatina waghfir li zaujina waghfir li jami'i man ma'ana fi hayatina. Allahumma ighfir lana alladzina sabaquna bil iman ya. Allahumma ighfir lana kullana al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagimu ya Allah dan ampunan juga darimu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa anak kami, dosa suami kami, dosa istri kami, dosa saudara-saudara kami, dan dosa-dosa orang yang kami kenal, dosa semuanya yang bersama kami selama hidup kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada ya Allah. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minal muttaqina fi syahri Ramadan waj'alna minal muttaqina ba'da Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bertakwa di saat bulan Ramadan ini dan jadi kami hamba yang bertakwa setelah bulan Ramadan nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita akhiri pertemuan kita. Ya, sebelum saya akhiri, saya sampaikan kita tetap akan ya, ikuti kajian bagi siapa yang ingin setiap hari ya. Kalau hari Senin sampai hari Jumat tentang kajian Ramadan masih terkait dengan Maidatur Rahman fi syahri Ramadan. Hidangan-hidangan, kita menikmati hidangan Allah di dalam bulan Ramadan. Hal-hal yang terkait dengan agenda aktivitas yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ya. Lalu
hari Sabtunya tentang tafsir, yang ahadnya sekarang tentang kaidah-kaidah Al-Quran yang juga sebenarnya tafsir tapi tematik ya, atau potongan-potongan dari setiap kata yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita jadikan landasan kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk selalu bersama Al-Quran, bersama dengan Allah, bersama menjadi orang yang setia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.